Oke, sebelum masuk ke ranah sistem informasi keperawatan, kita harus mempelajari dulu bagaimana atau mereview kembali bagaimana teknologi informasi. Jadi gaungan atasnya itu adalah teknologi informasi, di dalamnya nanti pengolahan di dalam dunia teknologi informasi, salah satunya kita bisa memakai produk yang namanya sistem informasi. Kalau kita definisikan dari Hak dan Ken tahun 96 bahwa teknologi informasi adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan atau membantu kita di dalam melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Nah, melakukan tugas-tugas berhubungan dengan pemrosesan informasi itu bisa dilakukan lewat apa? Sebuah sistem tadi, sistem informasi. Baik itu apapun ya, kalau kaitannya dengan dunia perawat ya, berarti sistem informasi. Kalau di sini ada manajemen keperawatan. Gitu ya. Kemudian kalau menurut Martin tahun 99 bahwa teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputernya saja, tapi juga termasuk ke dalam ini penggunaan proses penyimpanan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi atau pengiriman informasi itu. Contoh kalau apa ya sekarang yang berupa teknologi informasi yang bersifat online ini, apa kira? Mungkin si Alto ya, si Alto diproses di dalam kampus, servernya ada di sini. Bisa kalian pakai presensi, kemudian kirim tugas dari tempat kalian masing-masing. Itu yang misalnya adalah teknologi komunikasi. Kemudian nah, mengapa kita gunakan tools berupa tadi teknologi informasi tadi yang wujudnya berupa sebuah komputer itu kan ada 5 alasan yang mendasar. Satu karena kaitannya dengan storage, penyimpanan, reliability and consistency, ya. Kemudian ya konsisten kalau inputnya A ya jadi A, B jadi B ya. Kemudian speed itu kecepatan, bahkan dalam perkembangan teknologi informasi kaitannya dengan dunia komputer itu dulu yang sebelumnya ada Pentium 1 gitu ya, yang speednya belum sampai baru ratusan megahertz, sampai sekarang bisa tiga 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 setengah gigahertz. Kemudian inti prosesnya juga dikembangkan. Kemudian akurasi, ketepatan dalam memproses, kalau 1+1 sama dengan 2 ya dia akurat ya, akurasi. Kemudian yang terakhir adalah communication. Itu beberapa alasan kenapa kita gunakan komputer ya. Oke, next. Penggunaan komputer di dalam kehidupan sehari-hari tentunya manfaatnya banyak sekali di bidang education, ya, kayak seperti yang kita lakukan sekarang ini. Bidang finansial ini yang mengawali bentuk E ya. Itu berapa apa nih? Finansial itu kayak perbankan ya, bisnis. Kemudian government, government itu sudah digaungkan banyak kali website setiap institusi pemerintah itu memiliki laman homepage sendiri untuk apa istilahnya? Ya, untuk mengenalkan informasi atau menyampaikan informasi kepada masyarakat. Healthcare ya. Ini tidak bisa juga dipisahkan oleh teknologi informasi, ngombin antara teknologi informasi ke dalam bidang kesehatan. Banyak sekali mungkin ada penerapan dari kalau dari tempat, kalau dalam teknologi alat kesehatan itu sudah bisa terintegrasi ya. Jadi dari alat satu ke alat yang lain bisa saling komunikasi. Alatnya output yang disadap oleh alat ini bisa di online kan, ditampilkan di dalam smartphone dan sebagainya. Kemudian saintifik ya dalam bidang keilmuan ini jika ranahnya kesehatan ya. Kita membuat kayak chip ini, chip kamera gitu dimasukkan diminum oleh pasien, nanti akan dimonitor isi di dalam ini di dalam saluran pencernaan itu bisa dimonitor oleh tenaga medis. Oke, publishing apalagi ya awal ya. Kemudian bidang travel, sekarang ada mesin GPS itu bisa mendeteksi kemanapun kita pergi kalau kita nyewa dan sebagainya. Industri apalagi yang ini sekarang sudah berkembang pesat ya, maksudnya dari tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin yang dikontrol oleh komputer. Oke, itu sekelas. Ini sistem informasi yang kaitannya dengan teknologi informasi kemarin sudah pernah saya sampaikan di pertemuan 14, kita review. Maksudnya apa di dalam teknologi sistem informasi itu? Dulu untuk mendapatkan suatu informasi mengenai data kesehatan pasien misalnya ya, kita perlu membuka banyak sekali catatan dan dokumen
dan kita harus membuka satu persatu untuk mencari informasi yang kita butuhkan. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, kita cukup punya apa istilah identitas dari pasien tersebut, tinggal diketik saja nanti akan keluar riwayat rekam jejak kesehatannya seperti apa, pernah melakukan apa keluhannya apa, terapinya apa, selama berapa, itu akan semua gampang diakses. Apalagi sekarang untuk data yang apa BPJS ya, semua sudah terekam. Jadi kalian praktek Anda cek kesehatan di mana, historinya akan disimpan oleh BPJS ya. Oke, definisi konsep dasar informasi menurut Robert dan Karusku Davis bahwa suatu sistem di dalam suatu organisasi ya yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Kalau kaitannya dengan sistem informasi keperawatan apa? Berarti ya laporan 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 hasil ini apa namanya? Kalau keperawatan dasar itu namanya apa? Kalau kalian mendiagnosa menanyai gitu ya, kemudian dibuat laporan tindakan ya. Oh, setelah seumpama gejalanya ini A, gitu ya, ditanyakan, dipilih dari beberapa apa diagnosanya, dipilih 3 yang akan dilakukan tindakan, kemudian dilakukan tindakan hasilnya apa. Laporan-laporan yang diperlukan. Ini bisa digunakan atau keperluan kalau di kaitan pasien apa? Bisa keluarga pasien atau dokter ya untuk profesi untuk mengevaluasi apakah yang dilakukan oleh perawat tadi bisa mengatasi apa keluhan dari pasien atau tidak atau perlu dilakukan tindakan yang lain. Oke, komponen sistem informasi kemarin sudah sedikit saya sampaikan bahwa ada 6 blok ya. Kalau kita ingin membuat sistem, ada sistem informasi terdiri dari, kalau kita analogikan sebuah bangunan ya, bangunan bahwa SI itu sistem informasi ada beberapa blok, satu blok masukan input blok. Contohnya nanti menginputkan data pasien, kemudian menginputkan data perawat yang nanti akan menangani pasien siapa saja. Kemudian blok model. Model ini kaitannya dengan ini tadi. Kalau apa model contoh kalau ada pasien tadi yang nanti akan ditanya beberapa pertanyaan, kan kita tidak nginput ya, milih saja dari keluhan yang ada, nanti setelah dipilih apa keluhan-keluhannya nanti akan muncul masalah kesehatannya apa, itu blok model atau mungkin bisa kalau di sistem informasi kajian keperawatan menurut Gordon Functional Health ini ya, itu kan ada beberapa ini ya, ada SDKI, kemudian datanya seperti apa. Ini bisa kita buat menjadi sebuah blok. Jadi SDKI contoh gangguan apa? Gangguan masalah keperawatannya apa, tanda gejalanya, kemudian etiologinya seperti apa. Itu bisa kita masukkan ke dalam sebuah blok sistem informasi. Jadi kalau memilih masalah perawatannya ini, nanti tanda gejalanya, pilihan yang terhadap user antara ini dan ini. Oke, lanjutkan sampai. Oke, kemudian ada blok keluaran, output blok. Output blok ini kaitannya dengan hampir sama kayak laporan-laporan tadi ya. History kita ingin melihat pasien A gitu. Pasien A itu yang telah dilakukan apa masalah atau masalah keperawatannya apa saja yang telah dilakukan. Terus hasilnya yang telah dilakukan tindakan oleh perawat, hasilnya seperti apa, keluaran. Kemudian blok teknologi. Teknologi ini kaitannya dengan bagaimana sebuah sistem informasi itu bisa terintegrasi ya. Maksudnya integrasi itu bisa dipakai ya. Satu, mungkin dia sistem informasi nanti akan disimpan dalam sebuah server ya, komputer khusus untuk menangani letak posisi sistem informasi, kemudian nanti akan dihubungkan ke dalam sebuah jaringan. Jadi bisa sifatnya lokal area network di dalam satu jaringan kantor mungkin ya. Kalau di sebuah layanan kesehatan ya dalam lingkungan satu layanan kesehatan, atau ingin di online kan, tapi jarang biasanya kalau yang sistem-sistem keperawatan ini bersifat lokal ya, karena mungkin karena kerentanan dari data ya.
Jadi jangan sampai nanti datanya dicacek orang lain nih kalau di online kan. Oke. Kemudian blok basis data ini yang nanti penting sekali di dalam sebuah informasi itu blok basis data. Jadi database blok artinya semua data yang terkait dengan sistem informasi itu tersimpan dalam sebuah database. Mungkin informasi terkait dengan pasien, kemudian informasi tentang perawat, informasi tentang tadi SDKI yang blok-blok tadi SDKI, SCL gitu ya. Itu bisa kita simpan di dalam sebuah basis data. Kemudian ada blok kendali ya, kontrol blok. Itu maksudnya setiap user yang terkait di dalam sebuah sistem informasi itu memiliki hak otoritas yang sendiri-sendiri. Jadi ada mungkin kalau kaitannya dengan sistem informasi keperawatan, perawat itu haknya apa gitu, menginputkan data pasien, kemudian nanti menanyakan gejala yang dikeluhkan oleh pasien. Nanti bagian yang manajemen juga beda lagi, akan melihat presentasi dari mungkin selama bulan ini ada berapa pasien yang masuk, kemudian yang telah bisa teratasi dari tindakan perawatnya ada berapa. Ini memiliki blok kendali, maksudnya memiliki hak tersendiri setiap user yang berinteraksi dengan sistem. Mungkin dalam pihak mungkin ada anggota keluarga dari pasien mungkin ingin melihat sistem riwayatnya bagaimana juga bisa dilakukan. Itu menjelaskan sedikit tentang sistem informasi. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan dulu, permanasan dulu untuk pengantar sistem informasi. Adakah? Belum ada. Oke, waktunya tinggal. Saya terangkan dulu tentang kebutuhan ya. Kalau di praktikumnya sampai jam 1. Yang akan kita buat, mungkin tadi saya bilang bahwa ini memang agak ya berat ya, maksudnya kalian dituntut dari RPS-nya, sebentar RPS, kalian di pertemuan mulai keempat ya, kalian dituntut supaya bisa membuat sistem informasi ya, sistem informasi keperawatan sederhana itu dari mulai TM. Ini karena koordinator MK-nya bukan komputer, jadi membuat narasi untuk RPS-nya agak canggung. Jadi aslinya untuk membuat sistem informasi itu prosesnya panjang ya, panjang yang perlu ditempuh. Nah, ini mulai dari pertemuan 3. Oke, 1, 2 hasilnya untuk pengantar aja. Oke, kita coba mengurai satu-satu supaya kalian hasil akhirnya nanti mampu membuat sebuah sistem informasi keperawatan sederhana. Landasan kita nanti dari sistem informasi keperawatan dasar ya. Ini kemarin hasil riset ini yang dilakukan saya sama salah satu dosen yang ada di S1, ada Bu Emil ini ya. Dia kemarin ngasih ini. Kelihatan enggak di layar? Saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Ada format pengkajian data klien masuk, pendekatan pola fungsi kesehatan menurut Gordon. Ini perawatan dasar kalau tidak salah ini ya. Kemudian ini kalau mungkin kalian sudah pernah praktek klinik di rumah sakit belum? Belum. Oh, belum lah. Belum, Pak. Oke. Kalau data untuk kemarin kebutuhannya membuat ini sih untuk ini ya, praktek yang dilakukan oleh mahasiswa. Mungkin kalau kalian praktek nanti mendapatkan buku tebel itu ya, yang kaitannya dengan tindakan kesehatan. Satu kaitannya dengan pendataan dulu. Jadi di pengkajian ini kita diinputkan dari tanggal masuk, ruang kelas, medis dan diagnosa sama identitas dari pasien gitu ya. Kemudian riwayat sakit kesehatan karena biasanya itu manual ya. Manual itu biasanya terjadi kesalahan, maksudnya gejalanya seharusnya A tapi nginputnya karena salah gejalanya menjadi B gitu. Maka
diharapkan untuk yang riwayat sakit, ini poin B ya, poin A itu untuk dites, B itu riwayat sakit dan kesehatan, itu tinggal milih nanti dari apa, dari tabel SDKI. Jadi yang di 001 kemudian ini kelihatannya tidak semua masuk ya, ini cuma yang kaitannya dengan keperawatan dasar saja, karena kalau semua tidak mungkin cukup waktunya. Kita simulasikan khusus yang kaitannya keperawatan dasar gitu ya. Keperawatan dasar. Jadi untuk yang keluhan utama itu diambil dari D01 sampai dengan D023 dan seterusnya. Jadi kalau ini Excel walaupun menggunakan komputer bisa kita sebut manual karena apa? Belum bisa integrasi. Artinya kalau kita ingin ini sudah dibuka oleh satu perawat, dibuka lain nanti tidak bisa nyimpen gitu ya. Itu kelemahan dari yang manual Excel seperti ini. Nah, solusinya bagaimana kita membuatkan sebuah sistem informasi. Sistem informasi. Nah, untuk sistem informasi yang akan kita buat nanti berbasis web ya, berbasis browser. Ya, seperti ini. Nah, hasilnya ini ada kelihatan ya. Ini ada sistem informasi dokumentasi intervensi asuhan keperawatan sidiak. Ini kalau tadi kan keperawatan dasar, ini yang hasil kemarin ada 2 riset itu yang dilakukan terakhir sampai dengan yang apa analis terakhir itu kemarin kita lakukan yang sampai intervensi sama implementasi itu sudah selesai. Nah, sistemnya seperti ini. Sistemnya seperti ini. Kita login dulu. Pengkajian pasien kita catat dulu pasiennya nomor rekam medisnya berapa. Bisa kita gunakan nomor NIK ya dari KTP pasien ya. Karena biasanya sifatnya kan unik biasanya. Nah, ini masuk ke tadi, ini menjabarkan dari yang proses pengkajian. Ini satu, di sini. Diolah menjadi formulir. Nah, tinggal diisi. Nanti kaitannya dengan apa? Ini namanya, nanti diisi siapa? Contoh saja, dan sudah ada. Oke, setelah diisi, kemudian nanti keluhan-keluhannya tinggal milih ini. Jadi contoh untuk yang B tadi apa? Di riwayat sakit dan kesehatan. Tinggal pilih. Kalau ini milih satu di antara beberapa pilihan sesuai dengan yang tadi data SDKI yang poin ini nomor diagnosa perawat. Nah, diagnosa keperawatan ya. Jadi ada 1 sampai dengan 20 ya. 1 sampai 23 itu munculnya seperti ini. Munculnya seperti ini. Ini sampai sini. Ini adalah diambil dari D1 sampai dengan D23. Milihnya cuma satu di antara pilihan. Kalau yang lain itu ada yang milih lebih dari satu. Nah, kayak pola fungsi kesehatan, pola makannya seperti apa. Ini juga diambil dari data sana ya, dari data di berapa ini. Nah, ini kita terjemahkan dalam membuat sebuah sistem informasi. Oke, hasil setelah didata, ya contoh untuk yang blok tadi ya, yang sistem blok tadi. Contoh kita tampilkan DPO data keseluruhan diagnosa perawatan itu dari nomornya, kodenya berapa, masalahnya apa, gejalanya apa, ini tampil semua. Ini khusus keperawatan dasar ya. Kemudian bagaimana kalau kita menghendaki nambah gitu ya. Nambah berarti tinggal di jenis input data masalah. Ya, nanti tinggal ditambahkan apa yang belum. Contoh dari ini nambah masalah. Kalau nambah gejala ada di input di data gejala. Jadi bisa dimungkinkan untuk ditambahi dan dikurangi ya. Sesuai dengan apa? Ya ini kebutuhan sesuai dengan standarnya. Nanti kalau keperawatan dasar ada keperawatan apa lagi? Ibu anak ya mungkin ya. Ada keperawatan jiwa dan sebagainya. Itu bisa ditambahkan dalam sebuah sistem yang sama. Tapi untuk simulasinya kita berangkat dari sistem informasi keperawatan dasar. Oke, kemudian kalau ingin melihat analisis dari pasien seperti apa? Contoh ini ada pasien Fitriana.
Triana dia rekam jejaknya ini tanggal masuknya tanggal 6 ya. Jadi dia di dalam sistem belum selesai dilakukan tindakan. Terus diklik. Nah, yang masalah tambahannya ini, masalah tambahannya dari utamanya ada gangguan pertukaran gas, masalah yang tambahan yang telah dilakukan itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Biasanya kan lebih milih dari satu ya, lebih dari 3 biasanya untuk dilakukan ini diagnosanya. Oke, kita coba pilih 3 dari masalah utama diagnosanya. Setelah dia didiagnosa ada tadi ya masalah utama sama masalah tambahannya, baru kita lakukan diagnosa implementasi keperawatan pasien. Kita pilih Fitriana tadi. Nah, dilakukan apakah keluhan utamanya, masalahnya apa, luarannya bagaimana, kriteria hasilnya bagaimana, intervensinya apa, itu contoh untuk yang keluhan utama gangguan pertukaran gas. Ini kriteria hasilnya adalah pola nafas tercapai poinnya 4 gitu ya. Tapi waktu dilakukan baru ini 3, ini maksudnya belum sudah dilakukan ya hasilnya. Kalau yang ini belum. Contoh di ini keluhan tambahan penukaran curah jantung meningkat. Tapi waktu direncanakan suara jantung S4 poinnya 3, belum pernah dilakukan. Oke, tinggal dilakukan aja, klik saja. Ya, suara jantung 4 setelah dilakukan intervensi bagaimana hasilnya? Apakah meningkat, cukup meningkat, sedang? Ini dari ini ya, dari Excel ini, implementasi dan intervensi. Untuk yang teoritisnya sudah disampaikan materinya ini keperawatan. Bukan sistem informasi tapi keperawatan dasar itu sudah disampaikan ya di mata kuliah sebelumnya. Sudahkah? Supaya enggak ada gambaran gitu. Sudah belum? Mata kuliah keperawatan dasar atau apa gitu. Sudah ada belum? Di semester 1 dan 2. Lalu pada sakit gigi atau bagaimana? Gimana? Sudah pernah di ini ada mata kuliah keperawatan? Keperawatan dasar gitu atau apa gitu. Hmm? Sudahkah? Lalu, oh, sudah ada yang dengar suara saya ini. Adakah yang dengar suara saya? Cek 1, 2, 3. Mic-nya ya enggak masalah. Gimana? Ada yang mata kuliah keperawatan dasar, ada yang sudah disampaikan di semester 1 atau 2? Reanita Anggis? Sudah, Pak. Sudah di semester berapa? Semester 1. Oh, semester 1 malah. Oke. Jadi kita tinggal mengemasnya dalam sebuah sistem. Saya enggak komplain bahwa sistem ini bagus enggak ya. Cuma bagaimana membuat yang semula manual tiba menjadi sebuah sistem. Ini browser menggunakan browser. Oke, saya kira teori cukup. Saya langsung beralih ke prakteknya. Oke, si Atonya saya buka dulu ya. Si Atonya. Silakan kalau ada mau bertanya, silakan. Sambil mengisi sebelum saya sampaikan prakteknya, silakan. Nah, ini nanti biar tahu kira-kira yang perlu dilakukan itu sejauh mana gitu ya. Hasil akhirnya nanti membuat sistem tadi, sedang proses menuju ke sana, tak sampaikan step-stepnya. Yang prakteknya belum berarti.
Dari yang join ada 35, ada yang tidak memiliki laptop atau PC di rumah. Silakan ditulis di ini di chat. Kalau kemarin katanya Bu Niken ada waktu pembelajaran statistik, kalian bawa laptop sendiri ya. Ini pada belum sarapan tuh bagaimana, saya pikiran ini. Ini selalu ngomong sendiri. Ayo temenin saya ngomong tuh. Gimana nih? Apa tadi sampai apa tadi? Step 1. RPS. Ada yang mau bertanya silakan. Laptop. Siapa yang tidak punya? Silakan. Kalau menang ya tak anggap sudah semua, sudah punya semua. Siapa yang tidak punya laptop? Ali siapa? Ali ya. Ali yang tidak punya laptop? Belum, Pak. Belum. Nah, smartphone-nya apa? Apple. Nah, Apple ditukar ke nggo laptop susu Bukan, ya. Pak. Nah, ya oke, sudah apa? Nggak harus laptop. Tapi di Semarangnya kos atau rumahnya memang Semarang? Ini rumahnya Semarang beli PC murah itu, 500 sudah dapat. Saya kos, Pak. Asli Kos. Temanggung. Kos berarti bisa pakai HP berarti. Khusus mata kuliah saya nanti agak modal sedikit ya. Modalnya mungkin sekitar 60.000 untuk membeli aplikasinya. Sebentar. Selain Alia, siapa lagi? Silakan ditulis di message supaya nanti waktu konsul itu ini ya, saya harus tahu oh masalah pakai HP atau pakai laptop. Silakan. Selain Alia siapa yang belum memiliki laptop? Mana tadi lupa. Dua. Ini kelasnya saya itu 42 gitu bayangkan. Makanya tolong konfirmasi kalau jadwal sebelumnya ya, sehari minimal 1 hari sebelumnya. Tadi sudah oke lah alias sehari sebelumnya ada konfirmasi. Oke, jangan lupa nanti kalau udah diingatkan. Oke, yang praktek 52 sampai 10. Oke, saya buka dulu. Silakan presensi. Kita upload materinya. Silakan diunduh materi. Saya pause dulu ya. Kita lanjutkan yang prakteknya. Untuk prakteknya, untuk bisa membuat latihan codingnya, silakan dibuka dulu materinya kayak apa. Materinya ada buku 1, singkat.
Kalau pembelajaran cuma teori saja, tiap hari pun kuliah enggak apa-apa ya. Ini kan ada prakteknya. Setiap praktek itu ada yang perlu dipraktekkan. Ya, saya kira butuh waktu kali. Apalagi ini baru pertama dan saya kira ini mata kuliah yang baru di apa istilahnya skill yang baru. Sebelumnya belum pernah ada. Ya, benar enggak? Kemarin dapatnya mata itu. Nah, ini kita baru sampai season, belum nanti database. Ini baru sampai ujian tengah semester ini. Bab 3, bab 5, form 6 ya, sampai UTS. Ada halamannya berapa? Halamannya ada 49. Oke. Di dalam PHP, kita kalau ingin membuat PHP, program apa saja yang dibutuhkan ini ya. Program apa saja yang dibutuhkan untuk membuat coding PHP. Oke, saya buat notepad-nya. Notepad. Kita bagi menjadi dua ya. Satu yang PC ya, atau laptop ya. Laptop. Yang kedua ada yang untuk smartphone. Smartphone-nya apa? Android ya? Alia tadi Android atau Apple? Android. Android, Pak. Oke, Android. Android. Oke. Untuk yang PC laptop, sekarang kita yang butuhkan apa? Notepad saya kelihatan ya? Catatan saya catat. Kelihatan, Pak. Oke. Satu yang kita butuh namanya web server. Web server. Web server ini aplikasinya adalah Apache. 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 Atau istilahnya SAM ini ya. SAM itu dalamnya banyak sih. Oke, yang kedua kita butuh yang namanya selain web server ada editor text. Editor text. Editor text ini bisa macam-macam ya. Banyak sekali beberapa contohnya. Contoh edit plus. Ada juga Sublime. Nah, ini yang kita pakai Sublime. Kemudian apa ya? Notepad plus juga ada. Notepad plus. Semua bisa diunduh gratis di Google ya. Di internet dicari. Kemudian web server ini aplikasinya adalah SAM. SAM di dalamnya itu sudah ada PHP-nya. Sudah ada maaf. Sebentar, saya mute. Maaf, Pak. Suaranya Oke. tidak terdengar. Jadi belum ke unmute. Oke, sorry. Oke, untuk SAM itu gandengnya di dalamnya ada PHP, ada apa sih? Ya. Kemudian untuk yang smartphone, setelah dilakukan beberapa uji coba kemarin bagi teman-teman yang pakai smartphone, silahkan pakai yang namanya KS Web-nya. Ini web servernya ya, web server KS Web. Ini pengganti SAM kalau di PC. Untuk yang editornya macam-macam, bisa Sublime juga ada. Dicari di Play Store ya, Sublime atau Anute. Terus saya menggunakan juga sama bawaan dari KS Web ini kompletnya aslinya. Jadi ada PHP, ada Apache, ada juga
editor teksnya juga sudah ada. Oke. Jadi cukup pakai KSW pun kalau di smartphone cukup ya. Cukup. Jadi tidak butuh yang lain. Tapi kalau ingin nambah silakan Anode atau Sublime. Tapi enggak, karena di dalam itu sudah komplit ini web server. Nah inilah yang tadi saya bilang harus modal. Ini kalau versi yang free itu enggak bisa untuk jalan, untuk running enggak bisa. Jadi harus membayar yang pro. Pro itu harganya ini bukan promosi, saya enggak kenal pengelola web servernya, KS Web ya. Ini kalau kita ingin pakai itu kurang lebih sekitar 60.000. Ya, silakan beli kayak paket. Bisa Anda beli lewat pulsa ya. Pulsa kalian isi di Dana atau di mana, masuk ke, kalau saya kartunya SL kemarin bisa saya isi 60.000 terus saya beli yang Pro ini. Langsung jalan. Oke, tampilannya kayak apa? Sekarang nyarinya bagaimana? Nyari yang laptop dulu ya, yang laptop. Yang laptop silakan dicari aja di Google gampang ya. Cari Google, pencarian Google. Pertama kali apa tadi? Kita butuh yang namanya, sebentar ini Pak, taruh di sebelah kiri, di Anda hilang. Ini sebelah kanan. Kita butuh yang namanya SAM tadi ya. Ini rekodnya sudah berhenti. Oh, sudah. Cari yang namanya download SAM. Yang PC-nya, laptopnya kira-kira berapa? Windows berapa? Ada yang ini Windows 7, ada Windows 10. Ini kebetulan kalau yang saya ini Windows 7. Berapa bit itu bisa dilihat. Tahu enggak kali ya berapa bitnya? Bisa tahu berapa sistemnya pakai berapa bit? Halo, kok diem lagi? Nggak tahu, Pak. Enggak tahu. Yang tahu diem aja ya. Oke, kita untuk mengetahui berapa sistem kita, kalau buka Explore tahu ya, dengan gambar kuning ini. Gambar kuning, dibuka Explore-nya, kemudian biasanya kalau di Windows berapa 10 itu ada disk PC ya. Kalau di Windows 7 ke bawah itu ada komputer. Kalau klik kanan saja, pilih Properties. Nanti taruh di halaman jendela baru. Nah ini sistemnya apa? Sistemnya adalah Windows 7 profesional ini ya. Kemudian berapa sistem type-nya? 64 bit. Nanti sesuaikan 64 bit atau 32 bit karena beda sistem, beda software ya. Oke, silakan dicari di pencarian tadi. Download SAM. Sesuaikan 64 bit atau 32 bit. Ya, kalau kebetulan saya tadi Windows-nya 64 bit, nah, silakan cari yang dari penyedianya Apache Friend ORG ini. Ya, Apache Friend ORG. Nah, yang serinya kan banyak Pak, yang perlu diambil yang mana terserah kalian, yang sesuai dengan kalian yang mana. Kalau yang versi terakhir itu ada 7429, 8019 sama 81.6. Kalau yang agak ringan ya pilih yang ini, yang paling atas, yang bawah ini. Ya, yang paling atas yang 7429. Ini cari PHP-nya ya. Cukup PHP-nya yang versi 7, yang 8 kelihatannya yang coding yang kita lakukan itu versinya 7. Ya, jadi yang saya sarankan yang ini. Kalau yang 64 bit, kalau yang 32 bit ya cari tadi di pencarian sama. Cari yang 32 bit. Tapi jarang biasanya untuk yang laptop PC sekarang yang pakai 32 bit ya. Jarang biasanya. Ini aja ingat-ingat apa sih friend ya. Jangan yang lain. Nah, ini yang 32 bit. Seri size-nya ini 64. Mana yang 32? Cari ya. Di sana nanti ada documentation sebentar. Menu download ya, menu download. Silakan cari, banyak itu yang versi yang sesuai dengan ini, ada more download. Ini untuk apa ini? Untuk Linux, ini untuk Windows. Yang pilih yang more download.
Ya, cari yang untuk 32. Kalau sudah, nanti tinggal diinstal. Gitu ya. Tadi kan banyak ini versinya. Versinya banyak, pilih yang sesuai, kemudian diinstal. Cara installnya sama, gampang kok. Tinggal di next ini aja. Tinggal di next saja. Cara install, ada yang belum bisa? Nanti kalau mengalami kendala silakan tadi saya ingin buat grup ini tadi ya. Tolong lihat dibuat grup saya diikutkan. Nanti supaya kalau ada yang mengalami kendala silakan ditanyakan di grup. Oke, nanti kalau sudah terinstall terunduh biasanya bentuknya seperti ini. Sama nanti sama. Nah ini seperti ini. Ini kebetulan saya punya yang 7.328 ya. Ini tinggal double klik saja. Double klik. Nanti dia akan memunculkan data. Tinggal dia saja. Diikuti alurnya. Ini karena saya sudah punya, maka nanti saya skip ya. Karena sudah terinstall di sini. Ya, Bitnami. Nah ini keterangan sudah antivirus dia saja. Ini sudah ada. Oke. Dapat tuh di next. Ini pastikan tercentang semua ya. Ada MySQL, Filezilla, Mercury, Tomcat. Tapi minimal yang kita pakai itu apa sih sama MySQL. Tapi tidak apa-apa, dicentang semua. The next gitu ya. Nanti dia nyimpannya di mana? Biarkan tetap di Sesam. Oke, tinggal itu di next sudah jadi. Nanti kalau sudah jadi, jadinya bisa kita seperti ini. Bisa kita lihat di baris mistar sini. Nanti ada simbol sum control. Tinggal di double klik saja. Nah, kalau ingin memakai itu syaratnya APC sama SQL statusnya harus running. Jadi tombolnya menjadi stop. Ya. Kalau nanti belum running silakan contoh kok seperti ini ya. Yang belum running, di-runningkan di start aja. Nah, pastikan potnya nanti harus. Nah ini kalau potnya ada berarti sudah jalan. Start. Ya, ini sudah artinya sudah jalan. Sumnya oke, web browsernya oke. Sekarang langkah berikutnya apa tadi? Install test editor. Ya, saya pakai yang Sublime saja. Sublime bisa kalian unduh di ya sama taruh di Google sama dari Sublime. Sublime mana dari Google. Cuma kalau yang ingin full ini memang harus berbayar ya. Download Sublime. Nah, ini ada Sublime Text. Ini tinggal klik saja. sublimetext.com. Nah, ini versinya saya akan sesuaikan dengan yang milik kalian. Apa yang portable atau saya sarankan yang installer aja. Yang available portable versi yang installer 64 bit. Oke, kalau sudah silakan di-install. Nanti jadinya seperti ini. Jadinya Sublime Text. Nah, ini digunakan untuk tempat mengetikkan codingnya tadi. Jadi coding-coding PHP tadi itu diketik di sini di Sublime. Web server itu untuk menjalankannya. Jadi waktu kita ketik coding di sini kok bisa jalan di browser. Waktu kita ketik di browser kok bisa padahal enggak. Ini enggak harus connect internet ya. Enggak. Jadi waktu kita ketik codingnya ini contoh atau kita simulasikan ya. Tadi materinya ada. Nah, ini kita coba. Nah, ini belajar coding PHP. Waktu ini belajar coding PHP, ini pastikan ini bukan bercanda ya, bukan. Tapi memang benar kalau kita ingin belajar web server apa sih? Pastikan dulu ini sudah terinstall ya. Pastikan sudah terinstall, oke, di komputer Anda dan berjalan dengan sebagaimana semestinya tadi sum controlnya sudah running, oke. Kemudian kalau sudah running, kalian harus bisa memakai browser. Browsernya silakan. Kalian yang paling familiar apa? Google Chrome boleh, pakai ini saya ada Edge juga boleh. Saya menggunakan Edge bawaan Microsoft itu. Atau pakai Mozilla juga silakan. Internet Explorer juga boleh. Opera juga tidak apa-apa. Silakan menurut kalian yang paling enak yang mana? Browser. Jadi
Oh ya, tadi belum saya tulis ya. Kalau browser itu aslinya bawaan ya. Aslinya tidak perlu diketik ya, pasti ada ya. Browser. Kita butuh browser. Ini juga sama. Butuh browser. Oke. Kalau sudah, kalian bisa membedakan. Ini tolong dibedakan antara tulisan nama, nama dan nama. Ya. Kemudian ada koma, titik koma dan titik dua. Lo cetone kok ngono kok mesok podo Pak ini. Ya memang sepertinya aneh, teman nanti waktu praktek memang sering dijumpai ya. Sering dijumpai bahwa seharusnya koma diganti titik koma gitu ya. Jadi dibiasakan dari awal dulu koma, titik koma, dan titik dua. Kalau bedanya apa? Bedanya kalau koma biasanya untuk pengetikan koma sebuah ini ya, nilai pemisah antar sebuah variabel. Titik koma biasanya dipakai untuk akhir statement nanti. Akhir statement. Jadi kalau kita ngetik coding itu akhirnya menggunakan titik koma. Titik dua itu biasanya dipakai untuk deklarasi ini apa? Konstanta biasanya. Kemudian ada petik tunggal, petik ganda. Ini gunanya untuk mengapit tanda string gitu ya. Mengapit tanda string, kalau diawali oleh koma, diakhiri oleh koma. Diawali oleh petik satu, diakhiri titik satu. Tapi ya, kalau diawali petik ganda harus diakhiri dengan petik ganda. Oke, sekarang coding PHP itu isinya apa? Jadi script PHP itu adalah merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor. Jadi bahasa pemrograman yang familiar dengan web, pemrograman dengan web, kita pakai PHP ya. Ini yang dibuat oleh Rasmus Lerdorf ya tahun 94 ini. Sintaknya bagaimana? Sintaknya yang paling familiar untuk tadi saya bilang bahwa PHP-nya kan seri 7 ya. Seri 7 itu adalah skripnya ini. Tanda tanya, PHP, dan tanda tanya lebih besar. Jadi ada lebih kecil tanda tanya PHP, kemudian spasinya, dannya tidak ikut ya. Dannya itu nanti isi coding, kemudian tanda tanya lebih besar. Oke ya, seperti itu. Atau bisa menggunakan script dan script. Kalau yang paling familiar yang kedua, silakan pakai yang kedua ya. Yang satu ini untuk PHP versi 7 tidak bisa jalan. Script dan script saya belum pernah nyoba yang ini. Pakai yang dua. Oke. Cara membuat codingnya bagaimana? Cara membuat codingnya ini. Echo, ya, contoh ini kita ingin buat proyek pertama. Kalian masih bersama saya? Cek 1, 2, 3. Renita, Ananda? Oh masih. Oke, saya kira jangan ditinggal tidur. Ini penting ini ya. Karena cara nanti kalau yang untuk pakai smartphone tidak usah khawatir, saya sampaikan. Oke, untuk yang codingnya ini bagaimana caranya? Tadi bilang bahwa codingnya di mana tadi harus diketik di mana? Ada yang masih ingat tadi? Ngetiknya di mana? Codingnya harus diketik di program apa? Kenan Aditya. Gitu ya, harus disebut Iya, merek. Pak. Halo, disimpan di mana? Codingnya diketik nih di program apa mau? Ada Sublime, Pak. Sublime. Oke, ketik Sublime. Buka Sublime-nya. Sublime-nya dibuka. Kemudian diketik. Oke, saya buat jendelanya biar kanan kiri gini ya. Oke, biar variatif. Oke, ketiknya seperti biasa aja tanda tanya. Lebih kecil tanda tanya PHP. Kemudian di enter. Echo itu digunakan untuk menampilkan tulisan di layar. Echo ini mana? Echo. Hello. Nama saya PHP. Kemudian akhir statement itu wajib wajib dikasih titik koma. Ya. Kemudian
akhir dari coding PHP ditutup menggunakan tanda tanya lebih besar. Nah, bagaimana menyimpannya? Ini sudah ada keterangan menyimpannya ya. Anda menyimpan, jangan sembarang disimpan. Simpan dengan nama hello. Ya. Kalau nama itu terserah, yang penting ada titik PHP-nya. Tapi biasakan untuk awal, sesuaikan modul ya. Jadi sesuaikan modulnya. Kemudian simpan di dokumen root komputer Anda. Letaknya di mana? Dokumen root itu jadi nyimpannya bukan di sembarang file ya, tapi nyimpannya ada di C, drive C maksudnya, kemudian folder SAM. Jadi kalau kalian nanti sudah menginstal, ini syaratnya harus menginstal SAM-nya dulu ya. Kalau SAM-nya sudah terinstall, nanti di C ada namanya folder SAM, kemudian htdocs. Nah, di dalam htdocs nanti silakan buat folder kalian sendiri-sendiri. NIM boleh atau NIM gitu ya, kasih NIM 9, kalian berapa? 21 ya? 2107 sekian 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 gitu ya. Boleh. Atau nama. Lebih saya sarankan pakai NIM saja ya. Nanti untuk tes dan sebagainya harus menyatakan NIM misal. Oke, kita simpan. Kita simpan di, kita save saja. Save ya. Subline-nya di save. Simpannya di mana tadi? htdocs ya. htdocs. Ini tadi ada latihan. Kalau belum ada di sini, tinggal diklik kanan, pilih new folder, dibuat foldernya. Saya kira ini dasar komputer ya, saya kan sudah bisa ya membuat folder. Sudah ya. Baik itu nanti di PC maupun smartphone cara membuat foldernya hampir sama ya. Tinggal klik kanan. Kalau belum ada, contoh nih saya contohkan dengan NIM. NIM kalian berapa? 21. Ya, 2104 07 100 ini yang enggak ada. Yang enggak, mungkin sampai 100 kali. Nah, nih contoh nih saya kasih 2107 100. Ya, NIM kalian benar 21. Iya, Pak. Oke. Kalau udah buat foldernya tinggal di double klik aja. Oh, kita ingin menyimpan di sini. Ini ada namanya dokumen root kalian. Jadi tempat nanti kalian nyimpan itu ada di sini. Silahkan tinggal diketik aja namanya apa. Kalau ingin sesuai modul ini, namanya adalah hello.php. Hello ketik aja. Hello. Kemudian dikasih titik ya, dot. Titik PHP. Kalau enggak dikasih titik PHP, kalian ini harus milih di sini menjadi PHP. Nah, saya kira lebih ribet ya. Ini kalau ini dipilih PHP. Lebih cepat pakai ini. Hello.php gitu. Jadi kalau sudah di save, kalau di save sudah disimpan, nanti yang tadi semula kan warnanya putih semua ya. Ini menjadi ada yang putih, ada yang biru, ada yang kuning ya. Itu tandanya sudah coding PHP. Sudah berhasil. Ya, sekarang bagaimana caranya? Nanti silakan kalau bingung video ini diputar-putar ya. Menit ke berapa ini? Menit ke ya kurang lebih menit ke 60 sekian ya. Nanti saya upload di YouTube. Nanti silakan diputar lagi. Oke, cara ngetiknya bagaimana nih? Buka browser dan ketikkan alamat ini. Latihannya ingat-ingat tadi saya ganti menjadi 2107 100 ya. Jadi folder latihan ini kalian ganti dengan folder kalian masing-masing. Oke, saya buka browsernya. Ini tanpa menggunakan internet pun bisa. Langsung diketik di sini. Ketiknya apa? localhost. Kemudian folder kalian tadi 2107 100. Di enter aja boleh. Di enter. Nah, nanti dia akan di dalam folder ini tadi ada file namanya hello.php atau langsung diketik boleh. hello.php boleh atau langsung diklik di sini juga enggak apa-apa. Nah, inilah isinya tadi waktu yang kalian ketik hello echo nama saya PHP. Gitu. Oke, itu yang untuk PC. Sekarang untuk yang smartphone bagaimana? Ada yang mau memberi ini sampling di HP-nya langsung saya bantu? Ada? Adakah teman-teman yang mau nyoba pakai smartphone? Saya bantu. Tapi syaratnya jangan beli dulu enggak apa-apa. Nanti
Kalau ini jadi berapa? Ada? Coba silakan saya kasih hak co-host untuk share HP-nya. Adakah? Tadi Alia mau nyoba share HP-nya Alia? Belum, Pak. Kalau di split itu suka nge-lag. Sudah nge-lag. Oke, sebentar. Ya, oke. Oke, yang apa ini? KSP tadi ya. KSP. Silakan dicari di Google Play Store ya. Google Play Store. Kemudian cukup KSP saja. Ini berbayar. Ini kebetulan sudah saya install. Ini kalau dalam tidak salah di dalam pembelian itu bisa 60.000 ya. Oke, coba saya buka. Ini kebetulan sudah Pro ya. KSP Pro V338. Kelihatan ya. Kalau belum Pro itu tidak bisa di-on-kan gini. Jadi dia masih off. Syaratnya tadi harus ya sedikit mengeluarkan 60.000 untuk pulsa. Nah, tolong nanti ini karena ini bukan ini ya, mata kuliahnya tidak bisa kalian hindari. Artinya harus kalian ikuti dan tugas-tugas nanti perlu diselesaikan. Jadi bagi teman-teman yang belum punya laptop, silakan yang pakai smartphone diinstal KSP-nya. Gitu ya. Oke. Sekarang caranya bagaimana kalau menggunakan KSP? Oke, caranya setelah KSP Pro-nya di on-kan ya. Kita on-kan. Ini sudah on semua. Apa sih MSL-nya? Kemudian kita baru ini ada tools. Di sini ada editor. Tadi kita coba nulis ya. Apa dari Seheru ya? Say hello menggunakan tanda tanyanya mana? Tanda tanya. PHP PCP. Nah, ini dia langsung ada ketambahan tutupnya ya. Tinggal di enter. Kemudian echo perintah untuk menambahkan di layar. Pakai tadi petik 2 ya. Petik 2. Saya pakai PHP lewat smartphone. Ini syaratnya tapi harus buat subfoldernya di HP ya. Cara membuat subfoldernya bagaimana? Bisa kalian manfaatkan aplikasi penanganan file di smartphone. Kasih titik koma. Oke. Sebelum kita simpan, kita buat foldernya dulu di foldernya nanti hampir sama waktu kita nginstal KSP. Nanti ada folder yang namanya htdocs.
cari di penyimpanan dari HP-nya, kemudian dicari scroll, cari namanya htdocs. Ini ada htdocs. Nah, kalau ingin membuat folder harus di sini. Klik segitigannya folder baru. Tadi berapa? 2107. Ternyata ini misalkan aja. Oke. Kalau sudah membuat folder, kembali lagi ke KSWeb-nya. KSWeb sini, ini baru kita simpan. Simpannya di mana? Ya sama htdocs. htdocs, kemudian foldernya tadi 2107.100. Nah, kalau sudah di sini, namanya apa? Tadi apa? Hello ya? Kecil aja. Hello.php. Oke, centang. Kalau sudah, ini kok OHP itu. PHP. Oke, cara menjalankannya bagaimana? Kalau di sini bisa buka browser dahulu boleh. Atau kalau enggak, ini ada segitiga di pojok kanan atas ya. Silakan diklik. Ya, kemudian nanti ada pilihan Start in Browser. Klik. Nah, silakan pakai yang mana? Apache ataukah link TTPD online. Ya. Dua-duanya bisa. Karena pengaruhnya dia nanti ada tambahan ini port 8080 atau 8000. Saya pilih yang Apache. Kemudian klik Start. Nah, ini sudah kelihatan ya bahwa namanya ini saya pakai PHP lewat smartphone. Begitu cara penggunaan lewat smartphone. Ada yang mau bertanya, silakan. Adakah? Ada yang mau bertanya? Kita paham? Wih, hebat. Langsung sekali penjelasan, langsung paham. Oke, semoga beneran ya. Gimana? Ada yang mau bertanya, silakan. Untuk pengantarnya, nanti silakan pelajari yang ini. Nanti saya sampaikan di pertemuan berikutnya ya. Atau sekalian. Khawatirnya kalau saya terus dijelik itu oper. Gimana? Kalau lanjut atau sudah cukup? Lanjut atau sudah cukup, teman-teman? Cukup, Pak. Cukup dulu, ya udah. Besok kita lanjutkan tentang dasar PHP, mulai yang ini, variabel. Variabel atau apa? Silakan, modul kita ada ya, maksudnya silakan pelajari, baca saja modul di praktek. Modul 1 SIMKEP ini. Kita nanti ngacunya dari sana semua. Ya, silakan bagi kalau tidak ada pelajaran gitu ya. Silakan dibaca-baca lagi, maksudnya apa dipraktekkan. Manfaatnya tetap ke depan kalian sebagai perawat itu memang diharapkan tidak bisa mengikuti perkembangan. Oh, besok kalau di tempat kerja sistem informasi kayak gini, oh itu alurnya harus kayak gini-gini. Kalian minimal sedikit paham kalau sudah membuat, punya pengalaman membuat. Begitu. Oke, saya kira karena cukup pertemuan untuk pengantar ini, warming up istilahnya ya. Jadi bisa dibayangkan nanti kira-kira kalau 1 minggu 2 kali, ya ini tugasnya banyak nih. Ketik coding ini. Walaupun sudah ada sampelnya ya, ada sampelnya. Nanti kalau jadinya kayak gini, itu udah gampang sebenarnya, memudahkan kalian dalam mengcoding. Ini juga codingnya seperti ini. Nanti jadinya kayak di bawahnya gitu ya. Hasilnya gampang. Asal diniati jangan kepikiran yang sulit dulu ya, tapi dibuat mengalir saja. Ya. Walaupun seorang perawat memiliki kemampuan coding ya, akan menjadi nilai plus bagi kalian. Oke, selamat belajar. Selamat belajar. Saya kira saya cukupkan untuk teori dan praktek hari ini. Pertemuan 1. Besok saya sampaikan untuk pertemuan 2.
jam berapa berarti? Jam 8 ya? Oke, jam 8. Kaitannya dengan variabel, operator, dan komentar. Oke, silakan. Nanti sebelum kita mulai di hari besok, ya pertemuan kedua, kalian siap-siap membaca dulu. Nanti waktu kita bahas, saya harap ada banyak pertanyaan gitu. Atau mungkin yang paham telah di coding kok udah berjalan, gimana Pak? Nanti langsung share screen. Begitu ya. Terima kasih. Benar, tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya tutup. Tidak ada. Jangan lupa presensi ya. Presensinya diisi tuh. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.